Oh iya teman-teman ya, saya sedikit bahas soal sekarang yang lagi viral ya, yang lagi rame, yang lagi rame dibahas sama retailer-retailer di Nusantara lah istilahnya, dari ujung ke ujung. Oh iya teman-teman ya, saya sedikit bahas soal sekarang yang lagi viral ya, yang lagi rame, yang lagi rame dibahas sama retailer-retailer di Nusantara lah istilahnya, dari ujung ke ujung, soal masalah kena gigit king cobra ya. Sekarang kan lagi banyak banget info yang terkena gigitan king cobra. Jadi pesan saya buat para retailer, intinya kepada yang sudah berpengalaman atau yang bisa yang sudah tahu karakter king cobra, ya kita bareng-bareng mengedukasi lah kepada teman-teman pemula atau yang baru ingin yang mau handle ular king cobra ya, memelihara. Soalnya kalau king cobra itu kan bukan untuk peliharaan, apalagi buat pemula, karena berbahaya, resikonya kan bisa merugikan sendiri, bahkan merugikan orang banyak gitu, termasuk para retailer yang mencakupi bidangnya gitu kan, di king cobra. Jadi ya pesan saya itu ya, kita sama-sama bantu edukasi untuk orang-orang yang belum tahu atau yang ingin tahu apa sih resikonya kalau misalkan kita melihara king cobra. Terus apa sih resikonya kita kena gigit gitu kan, kena gigit king cobra. Kita harus ngasih tahu, jangan sampai begini ya, kita tuh seorang retailer, terus kita udah biasa handle king cobra. Nah, bikin story nih di WA atau pokoknya di sosial media lah gitu kan, dibikin story tapi harus ada captionnya, jangan ditiru gitu kan. Soalnya jadi yang kebanyakan saya tahu itu, kebanyakan orang dia handle king cobra atau handle cobra yang pokoknya ular-ular yang venom, bikin statusnya itu foto aja gitu sama ular tersebut, pakai gayanya dia gitu kan, tapi tanpa caption yang ditujukan ke semua bahwa ular itu kan berbahaya. Otomatis bagi yang pemula atau yang baru mengenal king cobra atau yang baru tahu king cobra, pengen ngikutin, padahal dia sendiri itu belum paham caranya gimana, penanganannya gimana gitu kan, resikonya apa. Jadi kebanyakan kayak gitu, makanya banyak sekali sekarang info yang terkena gigit king cobra gitu kan. Banyak, tempo hari berapa hari ya, sekitar 3 hari yang lalu kemarin tuh ada yang nelpon saya. Kalau orangnya saya nggak sebutin, cuman daerahnya saya sebutin aja ya, dari Cibatu. Satu orang. Terus yang dari Bogoraya, satu orang. Katanya nelpon ke saya itu dari retailer juga, dari komunitas, karena dia minta saran bagaimana caranya untuk penanganan gigitan king cobra, katanya gitu kan. Kalau untuk bagi saya nih ngasih tahu ya, cuman yang ngasih tahu sih, tapi nggak begitu saya cuma bisa menyemangatin gitu, nggak bisa nolongin. Maksudnya bukan nggak bisa nolongin dari segi materi atau pengetahuan saya tentang ular,
Soalnya apa, kalau king cobra itu kan istilahnya jarang banget yang kena gigit ular king cobra bisa selamat gitu, kecuali emang kena gigitan kering ya, atau kena gores doang. Kalau gigitan kering kan dia cuman bengkak sama menghitam aja, biasa kena gigit kayak king apa ke kobra biasa, kobra Jawa. Tapi kalau king cobra beda lagi urusannya. Serumnya belum ada, obatnya belum ada, mungkin ya dikasih juga buat obat apa sih, penahan rasa sakit gitu. Imobilisasi emang perlu, tapi kan untuk king cobra kemungkinan juga harus masuk ke ruang ICU gitu, dan akhirnya udah keluar biaya gede, dan ujung-ujungnya 2 hari 3 hari dengar infonya lagi sudah innalillahi orangnya karena nggak kuat. Dengarnya sih setiap malam kedinginan, kayak orang kedinginan, menggigil, panas gitu kan, kayak ditusuk-tusuk katanya. Nah jadi dari saya buat para reptiler dan para handling ular king cobra atau venom, saya saranin sih kita sama-sama bantu rekan kita yang masih pemula untuk mencontohkan yang benar, untuk handle ular yang benar, dan kasih caption yang benar juga gitu. Jangan sampai pas kita pegang ularnya ada tulisan di bawah, misalkan ini ular gua king cobra, lu mana ular lu, misalkan kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu, bukan jangan ditiru dengan ini. Nah, seharusnya kan kayak gitu, ini mah enggak. Berarti itu bukan mencontohkan yang baik, tapi menjerumuskan gitu. Saya pabelit karena rokoknya rokok pas dia, terus saya hasep jadi pabelit. Itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk korban bit king cobra hilang lah, nggak ada lagi ya. Ini yang mungkin mudah-mudahan yang terakhir info dari teman-teman ke saya, dan nanti insya Allah kalau misalkan emang ada lagi info saya bisa berkunjung lah ke tempat teman-teman yang menghubungi saya buat edukasi juga. Tapi saya nggak bawa jenisnya karena saya sendiri yang sebagai ya boleh bisa dibilang reptiler juga, tapi saya nggak memeliharanya walaupun saya kepengen gitu, karena kan di lingkungan saya masih banyak anak-anak. Jadi walaupun dikandangin atau di apa tetap safety kan harus gitu kan. Saya hanya memelihara yang piton. Itu ya teman-teman ya, kalau mau memelihara silahkan, tapi harus tahu dulu resikonya, harus tahu dulu penanganannya, harus tahu karakternya. Jangan sampai begitu sampean suka beli, sampean suka beli tapi nggak tahu karakternya kayak gimana, resikonya apa, dan jenisnya apa gitu. Soalnya apa, banyak juga ular-ular kecil yang berbisa, tapi banyak juga yang bilang berbisanya medium atau menengah, cuman bengkak atau meriang, taunya yang dikasih albo. Gitu, makanya takutnya tuh kayak gitulah, disalahgunakan gitu. Makanya pernah saya bilang di salah satu konten saya yang udah saya upload, kalau misalkan ada ular hijau jangan sampai bilangnya ular hijau, tapi harus dijelaskan karena ular hijau itu kan bermacam-macam. Kalau nggak salah ular hijau yang ular pohon ya, ular pohon hijau itu kalau nggak salah ada 4 macam, harus dijelaskan satu-satunya. Apalagi yang ular hijau yang ekornya merah itu yang bahaya kan, dibanding ular hijau yang lain. Kalau ekor yang merah itu berbisa tinggi. Kalian bisa membedakan dari ekornya, bukan dari kepala. Kalau kepala itu emang sih banyak orang yang bilang kalau ular berbisa itu kepalanya segitiga, tapi nggak jarang juga, nggak banyak juga ular yang nggak berbisa lancip atau segitiga kepalanya. Dan ular berbisa nggak semuanya segitiga ya, tercontoh kobra juga enggak.
nggak segitiga, justru dia lebih ke oval. Hanya saja dia menunjukkan tedungnya, melebarkan leher ya. Gitu. Oke teman-teman, ya mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang king cobra dan tentang korban-korban kena gigit king cobra. Saya mudah-mudahan ya kedepannya nggak ada lagi korban, dan saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Mohon maaf kalau misalkan kami dari Reptiler kurang mengedukasi tentang ular yang yang jarang kita temuin, atau ya semacam yang itu tadi king cobra ya. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian ya, karena mau persiapan balik, bukan pulang, lebih balik. Sekarang mau udah kesel balik, sekarang mau bukan pulang ya. Tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada teman yang baru mampir di channel saya, yang kebetulan ngeklik video saya. Bantu subscribe, dukung terus di channel Ugaya 135. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.